Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jadi itu sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. Karena ini adalah kesalahpahaman, lebih baik untuk menyelesaikannya. Semua orang, jangan repot-repot melihat masalah ini lagi. Ayo, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Hari ini, semua orang dari World Spiritis Alliance kami, terlepas dari apakah mereka tetua ataupun murid, mereka tidak bisa pergi sampai mereka mabuk, ucap Master Aliansi. Tepat pada saat ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia tiba-tiba mengangkat gelas amernya, dan mengucapkan kata-kata itu. Ini sudah jelas bahwa dia berusaha dengan cepat mengalihkan fokus kerumunan dari masalah ini, sehingga hal-hal itu tidak akan terlalu sulit bagi kepala desa Tuama. Tidak pergi sampai kita mabuk, sambut semua orang. Ketika Master Alliance mereka mengangkat gelas amernya tinggi-tinggi untuk bersulang, bagaimana mungkin ada orang yang berani untuk tidak bersulang dengannya? Dalam sekejap, lautan orang mulai berteriak secara serempak. Sekali lagi, atmosfer kegembiraan memenuhi udara. Namun pada saat semua orang merasa gembira, Lin Kuxing memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, dan seolah-olah dia telah menginjak kotoran anjing. Merasa tak berdaya, dia melambaikan lengan bajunya, lalu dengan dingin mendengus dan kemudian dengan marah pergi. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Namun meski begitu, tidak ada yang mencoba mendesaknya untuk tetap tinggal. Selanjutnya, semua orang dengan status tinggi yang hadir sudah tahu, bahwa Lin Kuxing tidak menyukai Chu Feng. Jika dia tinggal, dia hanya akan menjadi masalah. Kepergiannya ini sebagai gantinya, itu akan memungkinkan tempat ini menjadi jauh lebih damai. Adapun Feng Chu yang telah mengalahkan Dong Fang Zexuan, meskipun semua orang menebak mengapa dia tidak muncul, karena Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak menyebutkan apa-apa tentang dia, maka tidak ada yang berani bertanya tentang dia. Selain itu, banyak orang merasa bahwa Feng Chu adalah seorang jenius yang low profile. Jadi, bahkan jika dia tidak muncul pada kesempatan seperti ini, itu juga masuk akal dan normal untuk melakukannya. Namun terlepas dari apakah itu Feng Chu telah menunjukkan dirinya atau tidak, itu tidak menghentikan orang banyak dari membahasnya dengan bersemangat. Feng Chu dan Chu Feng, kedua nama ini yang terdengar sangat mirip, itu telah menjadi topik diskusi hangat untuk jamuan ini. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Tidak hanya jenius yang kuat seperti Feng Chu muncul di aliansi spiritualis dunia kami, bahkan spiritualis dunia Asura yang legendaris seperti Chu Feng, dia juga telah bergabung dengan aliansi spiritualis dunia kami. Itu benar, mereka benar-benar dua peristiwa bahagia. Hanya saja aku bertanya-tanya, siapa di antara Chu Feng dan Feng Chu yang lebih kuat dari yang lain? Jika mereka berdua bersaing, itu akan benar-benar sulit untuk ditentukan. Namun dengan mereka berdua dan saudara perempuan junior Sumei, aku khawatir World Spiritis Alliance kami akan menyapu lantai dengan 8 kekuatan lainnya dalam perburuan 9 kekuatan kali ini. Itu tidak pasti. Setelah semua, meskipun Chu Feng telah bergabung dengan aliansi spiritualis dunia kami, ia hanya menjadi murid nominal. Dalam kompetisi yang sangat berbeda seperti perburuan 9 kekuatan, dia masih harus berdiri di sisi Gunung Qianwood dan mewakili Gunung Qianwood. Itu tidak masalah. Bahkan jika Chu Feng mewakili Gunung Qianwood, aliansi spiritualis dunia kita masih memiliki Feng Chu dan Sumei. Tidakkah kalian semua berpikir, bahwa nama Chu Feng dan nama Feng Chu itu sangat familiar? Selain faktanya bahwa satu bermarga Chu dan yang lainnya bermarga Feng, dan itu seperti tidak ada perbedaan di antara nama mereka. Aku sudah memperhatikan itu sejak lama. Hanya saja, itu hanyalah masalah sepele. Dengan betapa besarnya dunia ini, ada banyak sekali orang yang memiliki nama keluarga dan nama yang sama. Adapun mereka berdua, mereka memiliki nama keluarga yang berbeda. Benar, itu memang benar.
Itu hanya sebuah nama. Itu bukan masalah utama sama sekali. Masalah yang paling penting adalah bahwa keduanya sangatlah kuat. Cukup itu saja. Betul sekali. Itu adalah aspek yang paling penting. Hahaha. Ayo, mari kita rayakan saudara junior Chu Feng bergabung dengan World Spiritis Alliance kami. Tepuk tangan. Saat orang banyak minum dengan gembira, mereka semua mendiskusikan Chu Feng dan Feng Chu. Kadang-kadang, mereka juga menyebut nama Su Mei. Namun tidak ada yang mau repot-repot menyebut murid nomor satu mereka, yaitu Lin Yezu. Saat Lin Yezu mendengar percakapan orang banyak yang tidak menyebut namanya sekalipun, kulitnya berubah dari hijau menjadi pucat, dan ekspresinya juga menjadi sangat jelek. Itu karena, jika dibandingkan dengan orang-orang yang bersemangat membahas Chu Feng dan Feng Chu, Lin Yezu tahu bahwa dua orang yang dipuji selangit ini sebenarnya adalah orang yang sama. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Chu Feng telah menjadi pahlawan di benak orang banyak, menjadi seseorang yang disembah orang yang tak terhitung jumlahnya, Lin Yezu merasakan sakit hati yang dalam di hatinya. Itu seolah-olah hatinya telah dipotong-potong oleh pisau. Pada akhirnya, dia juga diam-diam meninggalkan perjamuan. Itu karena dia benar-benar tidak dapat terus tinggal di sana lagi. Perjamuan ini berlangsung 2 hari 2 malam. Semua orang dengan senang minum dan mengobrol satu sama lain. Namun tidak peduli seberapa bagusnya jamuan ini pada akhirnya harus berakhir. Pada saat perjamuan ini berakhir, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya memulai perjalanan mereka ke Gunung Qianwood. Kali ini, Master Aliansi Spiritualis Dunia secara pribadi memimpin grup. Bahkan Miao Renlong telah berangkat bersama mereka. Selain mereka berdua, serta dua karakter setengah puncak Kaisar Marsial, World Spiritis Alliance juga telah mengirim 138 tetua. 138 tetua ini semuanya bisa dikatakan sebagai elit dari aliansi spiritualis dunia. Dengan demikian, formasi pertempuran dari World Spiritis Alliance memang sangat kuat. Namun selain ahli tingkat tua, maka tidak banyak murid yang dikirim. Termasuk Su Mei, Sima Ying, Lin Yezu, dan Fu Feiteng, maka hanya ada 20 murid yang ikut. Selanjutnya, angka ini juga termasuk Chu Feng. Alasan mengapa begitu sedikit murid yang dikirim, sedangkan begitu banyak tetua yang dikirim, itu karena 9 kekuatan adalah yang pertama untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika sedikit tetua yang pergi, bagaimana mungkin mereka bisa menunjukkan kekuatan aliansi spiritualis dunia? Meskipun para murid dikatakan sebagai karakter utama dari 9 kekuatan power, tapi Gunung Qianwood hanya mengirim 20 surat undangan untuk masing-masing dan setiap kekuatan. Meskipun kekuatan bebas untuk mengalokasikan 20 surat undangan kepada murid-murid mereka, di mana mereka diizinkan untuk memilih 20 murid, namun mereka masih hanya diizinkan untuk memilih 20 murid. Pada saat ini, Chu Feng dan para murid lainnya berada di kapal perang yang sama. Karena faktanya bahwa kapal perang ini didukung oleh para tetua, Chu Feng dan murid-murid lainnya bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Saudara junior Chu Feng, aku salah sebelumnya. Aku harap kamu sebagai orang yang agung dengan moral yang tinggi, akan melupakan kesalahan yang telah aku lakukan. Tiba-tiba saja, transmisi suara terdengar di telinga Chu Feng. Meskipun tidak dapat ditentukan dari mana transmisi suara ini dikirim, Chu Feng dapat mengatakan dari suaranya sendiri bahwa, itu adalah murid World Spiritis Alliance yang bernama Zhao Kai. Saudara junior Chu Feng, aku keliru sebelumnya. Aku harap kamu akan memaafkan aku. Setelah mendengar transmisi suara itu, transmisi suara lain memasuki telinga Chu Feng. Ini adalah suara Chen Mu. Baik Zhao Kai dan Chen Mu adalah murid jenius World Spiritis Alliance. Mereka berdua memiliki kekuatan peringkat 8 Martial King, dan teknik formasi spiritual keduanya juga sangat kuat. Mereka bisa dikatakan jenius yang hanya berada di bawah Lin Yezu dan Fu Feiteng di World Spiritis Alliance. Saat itu, ketika Chu Feng baru saja tiba di World Spiritis Alliance, mereka bersama-sama dengan banyak murid lainnya menantang Chu Feng. Namun sayangnya, keduanya telah dikalahkan dan benar-benar dipermalukan oleh Chu Feng.
Hal ini bisa dikatakan telah menciptakan kebencian yang sangat besar di antara mereka dan Chu Feng. Sejujurnya, mereka berdua berpikir tentang pembalasan dendam terhadap Chu Feng. Namun setelah Chu Feng menjadi lebih kuat, bahkan mengalahkan murid nomor 1 Lin Yezu dan kemudian bergabung dengan World Spiritist Alliance, mereka berdua telah mengubah pandangan mereka tentang Chu Feng. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka berdua memutuskan bahwa mereka ingin berdamai dengan Chu Feng. Namun karena menghadapi situasi ini, mereka merasa sangat sulit untuk secara terbuka mengakui kesalahan mereka kepada Chu Feng. Dengan demikian, mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf melalui transmisi suara. Chu Feng tidak menanggapi permintaan maaf mereka. Namun meski begitu, dia menoleh ke arah mereka dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Niatnya sangat jelas. Dia bukan orang yang berpikiran sempit, dan tidak akan menganggap mereka sebagai musuhnya karena mereka telah meminta maaf kepadanya. Ini adalah tipe orang seperti Chu Feng. Selama orang lain tidak menggertaknya, maka dia tidak akan menggertak orang lain. Selain itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa mereka berdua tulus dalam permintaan maaf mereka. Setelah Zhao Kai dan Chen Mu, Chu Feng terus menerima permintaan maaf dari murid lain. Mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya berusaha mempersulit Chu Feng. Untuk permintaan maaf mereka, Chu Feng memberikan senyum dan anggukan yang sama seperti yang telah diberikannya pada Zhao Kai dan Chen Mu. Meskipun tidak ada dari mereka yang meminta maaf kepadanya secara terbuka, tapi semua orang dapat mengatakan bahwa Chu Feng telah berdamai dengan orang-orang itu. Setelah berpikir bahwa para jenius puncak dari World Spiritist Alliance akhirnya dapat rukun satu sama lain, Sima Ying dan yang lainnya mulai tersenyum bahagia. Tidak peduli seberapa besar mereka bersaing satu sama lain, tapi mereka bagaimanapun juga berasal dari keluarga yang sama. Saat ini, mereka harus bersatu untuk bertarung melawan musuh asing. Bagi Chu Feng untuk dapat berdamai dengan mereka, ini tentu saja merupakan hal yang baik. Chu Feng. Tepat pada saat ini, Lin Yezu tiba-tiba berdiri ke depan. Dengan tatapan serius, dia melihat ke Chu Feng. Tindakannya ini menghancurkan suasana yang harmonis. Selain Chu Feng, semua orang juga menjadi tegang. Mereka semua tahu karakter Lin Yezu dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa bukan hanya Lin Yezu orang yang sangat sombong, tapi dia juga seseorang yang akan menyimpan dendam yang nyata, mendalam, dan juga abadi. Mereka telah khawatir sepanjang waktu bahwa Lin Yezu pasti akan menolak untuk menerima kekalahannya di tangan Chu Feng, dan akan membuat masalah baginya. Dan sekarang, hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Yezu, kita semua adalah keluarga, mari kita bicara dengan benar. Melihat itu, Fu Feiteng segera berdiri ke depan, dan menawarkan nasihat yang ramah. Dia tidak ingin ada perselisihan internal di anggota World Spiritist Alliance, itu sebelum pemburuan 9 kekuatan selesai. Aku tidak perlu kamu untuk peduli dengan masalah aku, balas Lin Yezu. Namun sialnya, Lin Yezu dengan dingin menatapnya, dan berbicara dengan sikap yang sangat keji. Lin Yezu, apakah kamu masih tidak yakin? Tanya Su Mei. Su Mei juga berdiri dan melangkah di depan Chu Feng. Dia menemukan Lin Yezu sangat tidak menyenangkan sejak lama. Namun meski begitu, dia sebenarnya masih berani menimbulkan masalah bagi mereka. Kali ini, dia tidak akan membiarkan dia lewat begitu saja. Saudari junior Su Mei, ini adalah sesuatu antara aku dan Chu Feng, aku harap kamu tidak akan mengganggu hal ini, ucap Lin Yezu. Dibandingkan dengan ketika dia berbicara dengan Fu Feiteng, Lin Yezu menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Su Mei. Namun meski begitu, dia masih terus berjalan ke arah Chu Feng. Lil Mei. Pada saat ini, Chu Feng berdiri ke depan dan melangkah di depan Su Mei. Sebagai seorang pria, dia tidak akan membiarkan dirinya berdiri di belakang wanita itu. Selanjutnya, dia tidak takut pada Lin Yezu. Namun setelah Lin Yezu tiba di hadapan Chu Feng, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia benar-benar berdiri sangat lurus, dan kemudian membungkukkan punggungnya ke depan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Chu Feng. Lebih jauh lagi, dengan nada yang sangat rendah namun kaku, dia pun berkata,
Saudara junior Chu Feng, aku dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagimu berkali-kali. Aku minta maaf untuk itu. Terlepas dari apakah kamu akan bersedia memaafkan aku atau tidak, aku masih harus mengatakan ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mari kita sudahi masalah ini di sini, ucap Lin Yezu. Terdiam. Semua orang benar-benar terdiam. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa, seseorang yang sangat peduli dengan wajah sebanyak Lin Yezu, itu sebenarnya akan meminta maaf kepada Chu Feng dan meminta rekonsiliasi. Lebih jauh lagi, dia tidak melakukannya dengan transmisi suara. Sebagai gantinya, dia secara terbuka meminta maaf kepada Chu Feng di depan semua orang. Ini benar-benar terlalu mengejutkan, dan begitu banyak sehingga kerumunan merasa itu tidak dapat dipercaya. Saudara junior Chu Feng, jika kamu tidak mau memaafkan aku, maka silahkan lupakan semua ini, dan menganggapnya seperti aku tidak pernah mengatakan apa-apa, ucap Lin Yezu. Melihat bahwa Chu Feng tidak menanggapinya, Lin Yezu merasa agak canggung, dan bahkan sedikit kecewa. Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, dia bersiap untuk berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Saudara senior Lin, ucap Chu Feng. Namun tepat pada saat Lin Yezu hendak pergi, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Saat Lin Yezu mengalihkan pandangannya kembali ke arah Chu Feng, dia menemukan bahwa bukan hanya Chu Feng menatapnya dengan senyum di wajahnya, dia juga mengulurkan tangannya ke arahnya. Saudara senior Lin, aku percaya bahwa kita akan dapat berinteraksi satu sama lain dengan menyenangkan di masa depan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng ini bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun Lin Yezu memang membuat hal-hal sulit baginya berkali-kali di masa lalu, tapi dia tidak melakukan kerusakan besar padanya. Dan sekarang, Lin Yezu telah melepaskan kesombongannya, dan secara terbuka meminta maaf. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan memberinya kesempatan lagi. Lagi pula, seperti kata mereka, satu lagi teman berarti lebih sedikit musuh, ucap Chu Feng. Pasti, balas Lin Yezu. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujui rekonsiliasi, Lin Yezu sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan kuat mengguncang tangan Chu Feng. Meskipun semua orang merasa adegan ini tidak dapat dibayangkan, tapi mereka semua menunjukkan senyum sukacita. Mereka semua merasa senang atas rekonsiliasi antara Lin Yezu dan Chu Feng. Setelah jeda yang singkat ini, interaksi antara para murid dari World Spiritist Alliance mulai lebih harmonis. Karena Chu Feng adalah seseorang yang senang berbicara dan tertawa, hubungan semua orang segera semakin dekat. Paling tidak, dari hubungan mereka sebelumnya sebagai musuh, mereka sekarang menjadi rekan magang yang bersatu melawan musuh bersama-sama. Setelah perjalanan yang agak panjang, kelompok dari World Spiritist Alliance akhirnya tiba di Qianwood Domain. Selanjutnya, mereka juga telah tiba di Gunung Qianwood. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di geladak kapal perang. Dia melihat ke orang-orang yang akrab dan pemandangan di sekitarnya, dan mulai merasakan hatinya bergerak naik dan turun. Jika sensasi semacam ini harus dijelaskan, maka itu akan terasa bersemangat. Saat itu, Chu Feng tidak meninggalkan Gunung Qianwood dalam kemegahan. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, dia telah melarikan diri dari Gunung Qianwood dalam krisis. Chu Feng tidak akan pernah melupakan penghinaan yang ia terima saat itu. Namun meski begitu, dia tahu pada waktu itu bahwa dia, Chu Feng, suatu hari akan kembali ke Gunung Qianwood. Dia akan membuat semua orang yang memandang rendah dirinya ini, itu mendapatkan rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia akan mengembalikan semua penghinaan yang telah dideritanya dari orang-orang yang menggertak, dan kemudian mempermalukannya 2 kali lipat. Dan sekarang, Chu Feng hanya memikirkan tentang satu kalimat. Yaitu aku, Chu Feng, telah kembali. Apakah ini adalah Gunung Qianwood? Itu begitu indah, seru Su Mei. Ini adalah pertama kalinya Su Mei berkunjung ke Gunung Qianwood. Dia tahu bahwa tempat ini adalah kekuatan yang dimiliki Chu Feng. Namun dia tidak tahu tentang siksaan yang dia terima di tempat ini. Dengan demikian, kesan yang dia miliki tentang Gunung Qianwood sangatlah bagus.
Lagi pula, bila dibandingkan dengan aliansi spiritualis dunia, ruang independen seperti dunia di kedalaman bawah tanah, keindahan Gunung Qianwood adalah produk alam karya para dewa. Bajingan Gunung Qianwood, aku, Sima Ying, telah kembali lagi. Aku akan melihatnya, siapa di antara kalian semua yang berani menggertak aku kali ini, ucap Sima Ying. Dibandingkan dengan Su Mei, Sima Ying benar-benar dipenuhi dengan amarah. Dia sudah menggertakkan giginya dengan marah. Lagi pula, dia juga menerima banyak penghinaan dari tempat ini. Saudari junior Ying yakinlah, perburuan 9 kekuatan ini justru merupakan kesempatan untuk membalas dendam kamu. Kami pasti akan membuat sampah yang telah menggertak kamu itu, mereka akan membayar harganya. Kami akan memberi tahu mereka bahwa kami, para murid dari World Spiritist Alliance, bukanlah orang-orang yang mudah diintimidasi, kata Fu Feiteng. Setelah itu, para murid lainnya juga mengangguk setuju. Mereka semua telah mendengar tentang penghinaan yang diterima Sima Ying di Gunung Qianwood. Jadi, sebelum mereka datang ke sini, mereka sudah membuat persiapan untuk membalaskan dendam Sima Ying. Meskipun 9 kekuatan powers tidak pernah membatasi konflik antara murid, tapi tetap saja bahwa World Spiritist Alliance kita adalah kekuatan yang bersekutu dengan Gunung Qianwood. Apalagi faktanya bahwa saudara junior Chu Feng adalah murid Gunung Qianwood. Yang terbaik adalah kita tidak bertindak terlalu berlebihan. Kalau tidak, kami hanya akan mempersulit saudara junior Chu Feng, ucap Lin Yezu. Pada saat ini, orang yang paling tenang adalah Lin Yezu. Bukan karena dia tidak ingin membalaskan dendam Sima Ying. Namun sebaliknya, dia tidak ingin merusak hubungan persahabatan yang baru saja dia bangun dengan Chu Feng. Saudara senior Lin, meskipun aku adalah murid Gunung Qianwood, tapi aku tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka. Karena aku, Chu Feng, berdiri di sisi yang sama dengan adik perempuan Sima. Kali ini, bahkan jika kamu semua tidak membela dan membalasnya, aku masih akan melakukannya sendiri, kata Chu Feng. Baiklah, karena itu masalahnya, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan mereka sekarang, hahaha, balas Lin Yezu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lin Yezu menjadi sangat gembira. Dia sekarang tahu, bahwa Chu Feng tidak akan mengganggu mereka menghajar murid-murid Gunung Qianwood. Saudara dan saudari junior, dengarkan baik-baik. Kali ini kita harus memberikan pelajaran kepada keparat-keparat itu, kata Lin Yezu dengan gembira. Yeh! Fu Feiteng, Sima Ying, dan murid-murid lainnya berteriak secara serempak. Pada saat ini, semua orang yang hadir juga sangat bahagia. Ketika para murid dari World Spiritist Alliance memikirkan tentang bagaimana mereka akan segera membalaskan dendam Sima Ying, mereka pun menjadi leluasa dan bersemangat. Dalam keadaan seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya memasuki wilayah inti Gunung Qianwood. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di atas plaza yang luas. Mereka semua di sini untuk menyambut aliansi spiritualis dunia. Selain orang-orang dari Gunung Qianwood, ada juga beberapa orang lain yang bukan milik Gunung Qianwood. Orang-orang itu secara alami adalah orang-orang dari kuil Jade Water, Fire Rain Hall, Sekte Tanah Terkutuk, Kota Golden Armor, 8 rentang gunung sepi, Villa Kerajinan Pedang, dan Taman 10.000 bunga. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tetua, tapi ada juga murid yang hadir. Meskipun mereka tampaknya datang untuk menyambut aliansi spiritualis dunia karena etiket, tapi mereka sebenarnya datang untuk menyelidiki aliansi spiritualis dunia. Terutama, mereka datang untuk memeriksa kualitas para murid yang aliansi spiritualis dunia bawa bersama mereka, untuk berburu 9 kekuatan kali ini. Pada saat berbagai kekuatan memandangi kapal perang World Spiritist Alliance yang turun dari langit, orang-orang di atas kapal perang itu juga memeriksa orang-orang di alun-alun. Adapun Chu Feng, dia melakukan hal yang sama. Chu Feng menemukan bahwa kuil Jade Water, Fire Rain Hall, Sekte Tanah Terkutuk, Kota Golden Armor, 8 rentang gunung sepi, Villa Kerajinan Pedang, dan Taman 10,000 Flowers semuanya memiliki gaya berpakaian yang unik dan berbeda.
Orang-orang dari kuil Jade Water mengenakan pakaian yang agak tanpa hiasan seperti pendeta Daois. Mereka agak mirip dengan orang-orang dari Gunung Qianwood. Hanya saja, pakaian mereka tidak semewah yang dari Gunung Qianwood. Sedangkan untuk Fire Rain Hall, mereka mengenakan pakaian kuning yang diisi dengan desain api. Penampilan mereka sangat menarik perhatian. Chu Feng merasa bahwa mereka berpakaian seperti anggota sekte jahat. Paling tidak, dia tidak menyukai pakaian mereka. Selain kuil Jade Water dan Fire Rain Hall, seragam kekuatan lain juga sangat berbeda. Namun jika dibandingkan dengan karakteristik pakaian mereka, Chu Feng lebih tertarik pada kekuatan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan kedua tetua dan para murid juga cukup mirip. Memang sangat sulit untuk ada perbedaan yang jelas antara kekuatan dari 9 kekuatan. Namun satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa Taman 10.000 Bunga hanya terdiri dari tetua dan murid perempuan. Selain itu, mereka semua sangat mekar dalam penampilan dan juga anggun. Terutama para murid perempuan muda, mereka cantik seperti peri. Tanpa berpikir banyak, Chu Feng langsung tahu bahwa Taman 10.000 Bunga seharusnya menjadi kekuatan yang hanya menerima perempuan. Kalau tidak mungkin ada pria lajang di antara mereka. Meskipun mereka semua wanita cantik, tapi kekuatan mereka tidak bisa dipandang rendah. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan lain. Di antara kekuatan yang muncul hadapan Chu Feng, yang paling dia minati adalah Sekte Tanah Terkutuk. Chu Feng tidak akan pernah lupa bahwa, musuh terkuat yang mereka temui di wilayah Laut Timur saat itu bukanlah para senior yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Namun sebaliknya, mereka adalah beberapa anak muda yang sangat muda namun kuat seperti monster yang dipimpin oleh Jiang Qixia. Selanjutnya, mereka tidak hanya dari Tanah Suci Martialism, mereka semua dari satu kekuatan. Adapun kekuatan itu adalah Sekte Tanah Terkutuk. Semua musuh telah berkumpul bersama. Itu juga baik-baik saja. Hutang baru dan hutang lama dapat disatukan, dan juga diselesaikan pada saat yang sama. Setelah dia melihat orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk, senyum tipis muncul di wajah Chu Feng. Meskipun kejahatan yang dilakukan Jiang Qixia dan yang lainnya sebenarnya tidak terlalu terkait dengan orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk, tapi Chu Feng sudah membuat resolusi tegas kembali di wilayah Laut Timur bahwa, ia tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Sekte Tanah Terkutuk. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya bertemu orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk. Tentu saja dia harus menegakkan janjinya, dan benar menghibur para murid ini dari Sekte Tanah Terkutuk. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.